Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asindar Mustamir, nomor induk mahasiswa 201172 dari kelas E Sistem Informasi. Video kali ini untuk pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah Praktikum Pemrograman Web. Di sini sudah terdapat soalnya, yaitu membuat form untuk registrasi mahasiswa baru angkatan tahun 2009. Yang di dalamnya terdapat 3 buah fakultas, yaitu kedokteran dengan kode A, teknik dengan kode B, MIPA dengan kode C. Kurang lebih gambaran formnya nanti akan seperti ini. Kemudian setiap kali data mahasiswa baru diinputkan, maka secara otomatis dibuatkan nomor induk mahasiswa atau NIM dengan format sebelum disimpan ke database dengan keterangan digit pertama menunjukkan kode fakultas mahasiswa, digit kedua dan ketiga menunjukkan tahun angkatan, dan 4 digit sisanya menunjukkan nomor urut mahasiswa sesuai kode fakultas dan tahun angkatannya. Seperti ini nomor induknya. Kemudian untuk field database-nya, field pada tabel database-nya yaitu NIM yang di-setel sebagai primary key, kemudian nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor telepon. Hal pertama yaitu menyalakan Apache dan MySQL, kemudian membuat database dan tabel di php-myadmin. Di sini saya sudah membuat database dengan nama registrasi. Dengan NIM yang di-setel sebagai primary key, tipe data varchar, panjang nilainya adalah 9, kemudian field nama mahasiswa, tipe data varchar, panjang nilai 30, kemudian alamat, tipe data teks, tempat lahir, tipe data varchar dengan panjang nilai 15, kemudian tanggal lahir dengan tipe data date, dan nomor telepon dengan tipe data varchar, panjang nilai 30. Tabel ini diberi nama sebagai tabel formulir. Setelah membuat tabel, maka selanjutnya membuat file koneksi untuk database-nya. Pada file koneksi ini terdapat 4 variabel utama yang digunakan, yaitu server name dengan nama localhost, kemudian variabel username dengan nama root, kemudian variabel password karena di setting belum ada password jadi dikosongkan, kemudian variabel DB atau database yang akan digunakan yaitu database registrasi yang tadi sudah dibuat sebelumnya. Kemudian fungsi utama yang digunakan yaitu fungsi MySQLi connect, kemudian nama variabelnya, variabel yang 4 tadi, kemudian ditampung dalam variabel koneksi. Kemudian dilakukan pengecekan. Apabila koneksi tidak bisa dieksekusi atau tidak bisa dijalankan atau terjadi error, maka akan dicetak koneksi gagal dan dilakukan pemanggilan fungsi MySQLi connect error. Kemudian membuat form pendaftaran dengan judul headernya adalah form registrasi mahasiswa baru dengan form method post, kemudian actionnya adalah file submit.php. Tabel bordernya kita setting 0, kemudian terdapat inputan nama untuk nama mahasiswa dengan tipe teks, name nama, kemudian inputan untuk alamat mahasiswa dengan tipe teks, name alamat, kemudian inputan untuk memilih fakultas,
itu select dengan name fakultas dengan option value A itu adalah kedokteran, kemudian value B adalah untuk fakultas teknik, dan value C untuk fakultas MIPA. Kemudian ada form inputan untuk tempat lahir dengan tipe teks, name tempat, form inputan tanggal lahir dengan menggunakan combo box, nantinya akan menggunakan combo box dengan perintah select, name, tanggal. Kemudian script PHP dan menggunakan perulangan for, di mana variabel i menampung nilai awal yaitu 1. Kemudian kondisinya di mana variabel yang ditampung dari i itu lebih kecil sama dengan 31, maka perubahannya ini i akan bertambah 1, kemudian i-nya dicetak. Untuk tanggal juga sama, menggunakan perulangan for, di mana nilai pertama i adalah 1, kemudian syaratnya apabila i lebih kecil atau sama dengan 12, maka i ditambah 1, kemudian nilai i dicetak. Untuk tahun, menggunakan script PHP dengan perulangan for, di mana nilai awal yang ditampung oleh variabel i adalah 1980. Kemudian syaratnya variabel i lebih kecil atau sama dengan 2002, maka i akan bertambah 1, kemudian dicetak nilai i. Kemudian terdapat form inputan untuk nomor telepon dengan tipe teks dan name no. Kemudian ada tombol submit dengan name submit. Kemudian membuat file untuk submit. Fungsi dari file submit.php ini untuk memproses data dari form. Skripnya adalah script PHP, kemudian supaya data dapat terkoneksi dengan database, maka harus diinkludkan dengan file koneksi yang tadi telah dibuat, yaitu koneksi dbfinal.php. Kemudian di sini terdapat variabel-variabel untuk menampung data yang tadi sudah diposting atau sudah diinputkan di form, di mana nama itu ditampung dalam variabel nama, kemudian alamat ditampung dalam variabel alamat, kemudian fakultas ditampung dalam variabel kode fakultas, tempat ditampung dalam variabel tempat, serta untuk tahun, bulan, serta tanggal ditampung pada variabel tanggal, kemudian nomor ditampung pada variabel nomor. Kemudian script untuk mengambil data NIM terbesar berdasarkan kode fakultas, yaitu variabel query select max NIM as max NIM from formulir where NIM like kode fakultas %. Kemudian variabel hasil, terdapat fungsi untuk menjalankan query dari variabel query yang di atas ini. Kemudian data untuk mengambil data dari variabel hasil. Kemudian ada variabel max NIM sama dengan variabel data, kemudian max NIM. Kemudian mengambil angka atau bilangan dalam NIM terbesar, di mana di sini terdapat variabel nomor urut, nomor urut dan diubah ke integer dengan integer. Jadi variabel nomor urut sama dengan integer, kemudian subtract, kemudian variabel max NIM 5 dan 4. Max NIM adalah string asal yang ingin diambil nilainya.
Kemudian 5 adalah posisi awal pemotongan. Kemudian 4 jumlah karakter yang akan diambil. Kemudian bilangan yang diambil ditambah 1 untuk menentukan nomor urut selanjutnya. Jadi variabel nomor urut plus itu artinya variabel nomor urut akan bertambah 1 setelah bilangan diambil. Kemudian variabel neonym menampung kode fakultas, nilai dari kode fakultas, kemudian tanda titik ini sebagai penghubung antara string yang satu dengan lainnya. Kemudian format 09 adalah untuk tahun angkatan, yaitu 2009. Kemudian sprintf persen 04s, kemudian variabel nomor urut berguna untuk membuat nomor urut menjadi 4 karakter, jadi disetting menjadi 4 karakter nomor urutnya. Kemudian terdapat perintah untuk menambahkan atau memasukkan data ke dalam database. Di sini ada variabel SQL yang menampung perintah untuk menambah data, yaitu insert into formulir, nama tabel, kemudian nama fieldnya yang ada di tabel database yaitu ada NIM, kemudian nama mahasiswa, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor telepon. Kemudian nilainya diambil dari nilai yang ditampung dari variabel new name yang ini, kemudian diambil dari variabel nama yang ini, kemudian diambil dari variabel alamat, field alamat diambil dari variabel alamat, kemudian field tempat lahir diambil dari nilainya diambil dari variabel tempat, kemudian tanggal lahir nilainya diambil dari nilai yang ditampung dari variabel tanggal, dan nomor telepon diambil dari nilai yang ditampung oleh variabel nomor. Kemudian variabel hasil 2 sama dengan MySQLi, query, koneksi, variabel koneksi, kemudian variabel SQL, yaitu perintah untuk mengeksekusi query SQL ini. Kemudian dilakukan pengecekan kondisi. Apabila query berhasil dijalankan atau dieksekusi, maka yang akan tercetak pada output browser adalah selamat datang mahasiswa baru. Namun apabila query di atas ini data tidak tersimpan, maka yang muncul pada output browser adalah input data gagal, kemudian akan ada perintah untuk menginputkan kembali data. Setelah itu kita coba jalankan untuk menginput data formulir dengan menuliskan localhost final paragraph kemudian form. Coba untuk menginputkan data. Dan kita tekan tombol submit. Nah, ketika muncul selamat datang mahasiswa baru, artinya data telah berhasil disimpan ke database. Kita lihat di database-nya. Datanya sudah tersimpan dengan NIM A09001, kemudian nama mahasiswa Sendar Mustamir, alamat Jalanan di Sulolipu, tempat lahir Rapang Sidrap, tanggal lahir 2000 dengan formatnya, kemudian nomor telepon. Mungkin cukup sekian yang sempat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.